Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari bisnis plan kami, yaitu Netra Jelantah. Di Indonesia ini segmentasi pasarnya adalah kebanyakan orang Islam gitu. Maka kita ingin mengedukasi orang-orang di Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk menjaga kelestarian alam, menjaga bumi ini, menghindari dari kerusakan yang diperbuat oleh manusia, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56, yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan bumi ini sebegitu baiknya gitu. Nah, pernah nggak sih kita tuh habis masak pakai minyak yang banyak gitu, terus minyaknya udah kotor dan bingung mau dibuang kemana, mau dibuang ke selokan, sungai, kloset, atau tumpahin aja ke tanah gitu. Orang yang nggak mikir itu akan sembarangan untuk buang minyaknya gitu. Tapi kita ingin melestarikan, menjaga alam agar tetap eh, bagus, agar tetap baik alamnya gitu. Nah, sebenarnya minyak itu bisa dibuang next ke pembuangan yang disediakan oleh pemerintah BUMN, yaitu PT Pertamina. Itu bisa dijadiin biodiesel di sana, tapi hanya di beberapa SPBU saja, tidak merata di seluruh Indonesia gitu. Itu bakalan bisa ditukar dengan saldo e-wallet seharga 6.000 per liter. Nah, masalahnya ini tuh nggak merata di seluruh Indonesia, sehingga tidak semuanya bisa membuang minyak jelantah ke mesin ini gitu. Padahal minyak jelantah itu bisa dijadikan bahan aktif lain selain langsung dibuang, bisa dijadikan lilin, sabun batang, briket api, pelumas mesin, dan lain-lain. Nah, di sini aku bakal ngejelasin kayak gimana sih kemasan plastik daur ulang yang mudah terurai. Di sini aku juga mau jelasin netra jelantah itu apa. Netra jelantah adalah sebuah inovasi ramah lingkungan yang hadir sebagai solusi terhadap permasalahan limbah jelantah. Di sini ada produk yang kita bikin. Ini ada latar belakang industri dan tren. Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi dampak limbah rumah tangga semakin meningkat. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah limbah minyak jelantah yang sering kali dibuang sembarangan dan mencemari tanah serta saluran air. Padahal, 1 liter minyak jelantah dapat mencemari hingga 1.000 liter air bersih. Di sisi lain, tren ekonomi sirkular dan produk ramah lingkungan mulai berkembang di berbagai sektor, mendorong hadirnya inovasi yang mengelola limbah menjadi sesuatu yang bernilai. Masyarakat juga semakin terbuka terhadap edukasi lingkungan dan konsep green entrepreneurship yang yakini kewirausahaan yang tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga memberikan dampak positif terhadap alam. Hal ini terbuka peluang besar bagi produk seperti netra jelantah yang hadir di tengah tren ini. Di sini ada latar belakang ide usaha sama tujuan usaha. Banyak rumah tangga dan usaha kuliner membuang minyak jelantah secara sembarangan karena tidak mengetahui cara pemanfaatan yang aman dan berguna. Padahal, jika diolah dengan benar, minyak jelantah dapat diubah menjadi produk yang bermanfaat seperti sabun atau lilin padat. Namun, pengolahan minyak jelantah biasanya membuat alat dan bahan kimia khusus yang Membutuhkan, oh, membutuhkan. oh iya, namun pengolahan minyak jelantah biasanya membutuhkan alat dan bahan kimia khusus yang tidak praktis untuk masyarakat umum. Berdasarkan permasalahan tersebut, lahirlah ide netra jelantah, sebuah serbuk ramah lingkungan yang memungkinkan masyarakat mengelola minyak jelantah sendiri secara mudah, aman, dan bermanfaat. Di sini ada tujuan usahanya: mengurangi dampak pencernaan lingkungan akibat pembuangan minyak jelantah, menyediakan produk inovatif yang ramah lingkungan dan mudah digunakan oleh masyarakat luas, mendorong edukasi lingkungan melalui program penggunaan dan daur ulang minyak jelantah, menciptakan peluang kewirausahaan berbasis limbah rumah tangga yang ramah lingkungan, menjadi pelapor produk konversi limbah jelantah berbasis serbuk di Indonesia. Di sini ada proses terbentuknya akrilamida. Banyaknya senyawa kimia berbahaya yang terkandung dalam minyak jelantah seperti akrilamida adalah senyawa kimia yang dapat terbentuk secara alami dalam makanan saat dipanaskan. Terutama pada suhu tinggi, senyawa ini terbentuk dari reaksi antar gula dan asparagin, asam amino, dalam makanan nabati seperti kentang, biji-bijian, dan kopi. Akrilamida dapat terbentuk selama proses penggorengan dan memanggang makanan. Juga masih banyak senyawa kimia lainnya yang berbahaya.
Oke, untuk selanjutnya ada bahan baku utama. Yang pertama, bahannya ada lilin nabati bubuk, yang jumlah gramnya itu 55 gram dan fungsinya bahan utama pemadat. Selanjutnya ada kaolin clay, jumlah gramnya ada 15 gram, fungsinya untuk penstabilan tekstur dan daya serap. Selanjutnya ada bahan stearin bubuk atau asam stearat, jumlah gramnya ada 25 gram, fungsinya untuk menambahkan kekerasan dan titik leleh. Yang terakhir ada bahan fragrance alami, jumlah gramnya ada di 5 gram, fungsinya untuk aroma menarik. Lalu cara pakainya, yang pertama, panaskan 500 ml minyak jelantah, kurang lebih 60-70 derajat Celcius. Terus yang kedua, tuangkan 1 saset produk ke dalam minyak. Yang ketiga, aduk sampai rata dan cair sepenuhnya. Yang keempat, tuang ke cetakan, biarkan dingin 1-2 jam. Yang terakhir, jadilah lilin padat atau blok minyak padat ramah lingkungan. Target pasar dan segmentasi, yang pertama ada segmen primer. Ada ibu rumah tangga, keluarga yang peduli lingkungan dan kesehatan, tinggal di wilayah padat penduduk dan aktivitas rumah tangga tinggi. Terus ada segmen sekunder, target pasarnya itu rumah makan dan warung kecil, terus catering dan usaha kuliner rumahan. Selanjutnya ada hotel dan restoran skala menengah. Yang terakhir ada pendekatan segmentasi. Yang pertama ada geografis, kota padat penduduk, di Bandung, di Bogor, dan lain-lain. Terus ada demografis, yaitu keluarga dengan pendapatan 5-15 juta per bulan. Terus ada psikografis, yaitu konsumen peduli lingkungan dan praktis. Yang terakhir ada behavioral, yaitu pengguna aktif media sosial dan pembeli produk ramah lingkungan. Nah, untuk analisis pasar dan kebutuhan pelanggan. Rumah tangga dan UMKM gorengan yang peduli lingkungan dan mencari solusi praktis untuk mengolah minyak jelantah menjadi suatu yang bermanfaat seperti lilin atau kompos. Di sini ada 2, yaitu untuk kebutuhan spesifikasi, seperti konsumen yang mengutamakan gaya hidup ramah lingkungan, lalu ada ibu rumah tangga yang mencari solusi praktis pengelolaan limbah dapur, terus ada pemilik usaha kuliner kecil yang ingin mengurangi biaya operasional. Lalu ada di masalah yang diselesaikan, yaitu ada kesulitan membuang minyak jelantah dengan aman, pencemaran lingkungan akibat pembuangan minyak sembarangan, lalu ada pemborosan minyak goreng yang masih bisa dimanfaatkan, dan terakhir ada terjadinya penyumbatan saluran pipa akibat pembuangan minyak. Untuk perkiraan ukuran pasar di kota besar seperti Kota Bandung memiliki 756.171 rumah tangga dengan sekitar 68% tinggal di wilayah urban. Target utama adalah rumah tangga kelas menengah ke atas sekitar 35% atau 179.970 rumah tangga. Dari jumlah itu, diperkirakan 60% aktif menggunakan minyak goreng dan menghadapi masalah minyak jelantah, yaitu sekitar 107.982 rumah tangga potensial. Dari sektor komersial, terdapat kurang lebih 12.000 unit usaha kuliner di Bandung. Sekitar 30% diantaranya atau 3.600 unit merupakan target pasar potensial. Strategi pemasaran awal yang kita lakukan adalah yang pertama, produk, yaitu serbuk pengubah minyak jelantah menjadi gel padat, 100% biodegradable, dan food grade. Kemasan saset 100 gram, seharga 10.000 dijualnya, dan 2.000 subsidi dari pemerintah. Sementara pouch 200 gram itu seharga 25.000, sementara yang jar yang ukuran 500 gram senilai 100.000. Masa simpan bisa hingga 2 tahun atau 24 bulan. Yang kedua ada price atau harga. Kita menerapkan strategi pemasaran value based pricing, harga kompetitif dengan manfaat yang signifikan. Strategi distribusinya juga ada online, yaitu kita akan menjual di platform online seperti Tokopedia, Shopee, dan TikTok Shop. Ada distribusi offline kepada pengguna yang memang membutuhkan seperti kuliner, seperti penggiat UMKM kuliner, dan lain-lain. Ada juga distribusi kepada kemitraan yang kita bermitra kepada perusahaan yang sama-sama membutuhkan produk tersebut. Ada juga strategi promosi kita menggunakan digital marketing sebesar 40%, sampling dan demo produk sebesar 25%, dan iklan juga event dan edukasi sebagai strategi promosi kami. Lalu ada operational plan. Rencana operasional kami ditargetkan atau direncanakan lokasi usahanya di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Karena lumayan strategis lokasinya, selain berada di jalur penghubung antar Kabupaten Sumedang dan Kota Bandung, juga dekat dengan kawasan padat penduduk, pusat perdagangan, dan area distribusi minimarket. Ada juga legalitas dan perizinan yang harus direncanakan sebagai bagian dari operasional perusahaan, yaitu untuk membuat izin dan dokumen NID dan NPWP yang akan diurus sebagai legalitas dasar UMKM. Ada juga izin PIRT untuk keperluan distribusi retail ke minimarket dan toko. Dan yang terakhir ada sertifikat bahan aman mengacu ke standar ramah lingkungan dan biodegradable. Nah, ini ada alur produksi Netra Jelantah yang kita bikin dengan full chart
flowchart awal produksi. Yang pertama, untuk menghasilkan netra jelantah kita mulai, terus briefing, persiapan, penerimaan bahan baku, pemeriksaan bahan baku, kelayakan. Jika tidak layak kembali ke supplier, jika layak maka akan dilakukan pencampuran bahan dan formulasi. Lalu ke tahap produksi, penyaringan dan pengeringan, quality check produk, lalu pengeringan dan quality check produk. Kalau setelah cek produknya kualitasnya kalau tidak layak maka akan diproses kembali menjadi bahan uji coba. Terus kalau layak dikemas menjadi produk yang sudah dikemas, didokumentasikan dan diupdate stoknya. Lalu dilakukan pembersihan dan evaluasi selesai. Untuk menghasilkan satu produk bernama Netra Jelantah, kami membutuhkan beberapa peralatan mesin seperti timbangan digital, mixer serbuk, sealer, dan untuk mendistribusikan barangnya seperti motor dan ojek gitu. Juga kami butuh aplikasi digital atau web untuk konsumen melihat produk-produk kami. Bisa dilihat fungsi dan fokusnya di sini. Di sini ada jalur distribusi, target utama, kelebihan. Di jalur distribusi, minimarket dan toko retail lokal, target utamanya rumah tangga mahasiswa, kelebihannya jangkauan luas, transaksi langsung. Terus yang kedua, reseller komunitas dan mahasiswa. Target utamanya kosan, warung, komunitas lokal. Kelebihannya biaya rendah, pemasaran presional, jangkauan komunitas kuat. Yang ketiga, online, Shopee, Tokopedia, WA. Target utamanya konsumen skala nasional, kelebihannya akses pasar lebih luas, pemasaran digital aktif. Di sini ada manajemen segmen. Di sini ada struktur organisasinya. CEO-nya ada Ajam Jamaluddin, manajemen operasionalnya Marsha Jahra, manajemen keuangannya Tria Intan, manajemen produksinya Novelia, manajemen pemasarannya Nabila Nur Fauziah. Di sini ada posisi kunci dan peran. CEO, pengambilan keputusan strategi pengembangan bisnis, hubungan mitra. Manajemen operasional, mengelola produksi, distribusi, pengendalian mutu, dan mengelola seluruh kegiatan operasional. Manajemen pemasaran, strategi pemasaran digital, kampanye, edukasi, kolaborasi brand. Manajemen keuangan, pengelolaan anggaran, pencatatan keuangan, laporan, dan ROI. Manajemen produksi, melakukan perencanaan dan pengawasan produksi. Di sini ada sumber daya manusia dan strategi perekrutan. Jumlah dan peran SDM pada 1 tahun pertama. Di sini ada posisi CEO, jumlahnya 1, kualifikasinya pengagasan usaha strategi. Sistem upahnya tidak digaji bagi hasil. Posisi manajemen operasional ada 1, kualifikasinya pengalaman produksi UMKM. Sistem upahnya ada 4 juta. Yang ketiga, manajemen pemasaran, jumlahnya 1, kualifikasinya digital market, content creator, sistem upahnya 4 juta. Manajemen keuangan, jumlahnya 1, kualifikasinya akuntansi dasar laporan keuangan, sistem upahnya 4 juta. Terus tim produksi, jumlahnya ada 2, kualifikasinya lulusan SMK atau kerja lapangan, sistem upahnya 2.500.000. Selanjutnya ada IMCS dan content creator, jumlahnya 2, kualifikasinya skill desain dasar komunikasi, sistem upahnya 2.500.000. Yang terakhir ada admin, jumlahnya ada 1, kualifikasinya entry data, cek stok, sistem upahnya 2.500.000. Di sini juga ada sumber daya manusia SDM yang tadi dan strategi perekrutan. Total SDM awalnya 3 orang, sistem kerjanya 5 hari kerja, fleksibel hybrid untuk tim pemasaran dan admin. Strategi perekrutan. Yang pertama ada sumber sistem lokal, komunitas UMKM dan kampus vokasi. Yang kedua, kriteria utama sikap kerja baik, niat belajar, pengalaman di UMKM jadi nilai tambahan. Yang ketiga, kebijakan rekrut lokal utama warga di sekitar tempat produksi. Ini ada kelayakan tim. Yang pertama, ada Ajam Jamaluddin sebagai CEO dan founder dari Netra Jelantah. Latar belakangnya sebagai lulusan Sistem Informasi, melanjutkan program sertifikasi bisnis berkelanjutan dari University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership di UK. Terus juga ada Marsha sebagai manajer operasional, alumni teknik kimia yang telah mengikuti berbagai pelatihan intensif mengenai eco-innovation dan sustainability product development. Ada juga Nabila sebagai manajer pemasaran, lulusan DKV Institut Teknologi Bandung, penerima beasiswa pertukaran akademik di University of Queensland, Australia di bidang Art of Environmental. Terus juga ada saya, Tria Intan, sebagai manajer keuangan, lulusan akuntansi dari Universitas Indonesia, lulusan S2 Magister di University of Tokyo dengan jurusan yang sama. Pernah mengikuti program pelatihan Wirausaha Sosial Yonsei, University Korea Selatan, program Koicha. Terus juga ada Novelia sebagai manajer produksi, lulusan latar belakangnya sebagai lulusan teknik kimia dari Universitas Airlangga dengan fokus riset pada substitusi bahan kimia dengan alternatif organik. Berpengalaman di pengolahan limbah dan UMKM sabun. Untuk financial plan di sini ada estimasi awal dan modal.
Komponennya ada riset dan pengembangan produk, untuk biayanya 15 juta, keterangan uji formula, eksperimen, dan uji efektivitas. Terus ada produksi awal, 200 pieces, itu ada 320 juta, keterangannya bahan baku, kemasan, tenaga kerja produksi. Terus untuk komponen selanjutnya ada desain dan kemasan produk, biayanya ada di 35 juta, keterangannya desain, label, dan cetak kemasan. Untuk komponen selanjutnya ada perizinan dan legalitas, di biayanya ada di 15 juta, keterangan untuk izin usaha, sertifikasi lingkungan. Terus ada website dan media promosi awal, biayanya di 20 juta, keterangannya domain, hosting konten, promosi digital. Terus ada komponen alat produksi dan peralatan, biayanya ada di 55 juta. Ada di 45 juta, keterangannya alat campur, timbangan, wadah, dan pengemasan. Terus untuk selanjutnya ada biaya operasional 3 bulan awal, biayanya ada di 120 juta, yaitu untuk gaji, transportasi, dan kebutuhan rutin. Terus untuk yang terakhir ada kebutuhan cadangan, dana, dan kontingensi, biayanya ada di 50 juta, yaitu untuk dana darurat, untuk kebutuhan mendadak, dan buffer jika pemasukan belum stabil. Jadi total untuk modal awal ada di 620 juta. Sumber modal yang pertama ada di tabungan pribadi Ajam Jamaluddin yang bernilai 100 juta. Terus ada juga dari rekan tim investor internal yaitu bernilai 300 juta. Terus ada dari subsidi pemerintah mengajukan sekitar itu ada di 120 juta. Yang selanjutnya ada dari program CSR perusahaan swasta yang bernilai 100 juta. Yang terakhir ada di himpunan melalui crowdfunding berbasis komunitas atau di platform kita bisa atau benih baik dan lain-lain itu ada di 100 juta. Next. Untuk break even point atau bisa disebut BEP dan kebutuhan pendanaan, titik impas atau BEP menggambarkan jumlah minimum unit yang harus dijual agar usaha tidak mengalami kerugian. Rumus yang digunakan yaitu ada biaya tetap yang bernilai 336 juta, harga jual per unit yaitu 12.000, biaya variabel per unit itu 4.000. BEP 336.000 dibagi 12.000 dikurang 4.000, hasilnya 336.000 dibagi 8.000 yaitu 42.000 unit. Artinya, usaha mulai balik modal setelah menjual sekitar 42.000 unit produk. Jika diasumsikan penjualan rata-rata 17.000 unit per bulan, maka BEP akan tercapai di bulan ketiga. Selanjutnya ada ROI. Return on Investment atau bisa disebut ROI merupakan indikator untuk mengukur seberapa besar tingkat pengembalian dari modal yang telah diinvestasikan ke dalam bisnis. ROI menunjukkan seberapa efektif modal awal digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. ROI yaitu laba bersih dibagi modal awal dikali 100% sama dengan 1.264 juta dibagi 620 juta dikali 100%. Hasilnya 203,87%. Dengan kata lain, dalam 1 tahun, usaha ini berhasil mengembalikan seluruh modal awal yang telah dikeluarkan, bahkan memberikan keuntungan 2 kali lipat bahkan lebih. Hasil ini menunjukkan bahwa usaha memiliki potensi yang cukup menjanjikan dari segi keuntungan dan kelayakan finansial. Oke, untuk selanjutnya ada resiko utama usaha. Jenis resiko di sini yaitu pasar. Deskripsinya, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya limbah minyak jelantah. Dampak potensialnya, penjualan rendah, lambatnya penetrasi pasar. Risikonya yaitu gangguan produksi seperti kekurangan bahan baku atau kesalahan proses formulasi. Dampak potensialnya, keterlambatan distribusi, kualitas produk menurun. Selanjutnya ada risiko keuangan. Deskripsinya, terbatasnya modal dan arus kas tidak stabil di awal usaha, dampak potensialnya operasional terhenti, kesulitan memenuhi target penjualan. Terus ada risiko hukum dan regulasi, deskripsinya kewajiban izin edar atau sertifikasi, NPWP, PIRT, dan lain-lain. Dampak potensialnya penundaan pemasaran, potensial denda atau sanksi. Yang terakhir ada teknologi dan produk. Risiko ditiru oleh kompetitor atau ketidakstabilan formula produk. Dampak potensialnya kehilangan keunggulan atau reputasi brand menurun. Next. Oke. Udah. Gimana ini penutupnya? Ya, sekian dari kelompok kami, dari kelompok Mitra Jelantah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.